Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang anti migren, yaitu merupakan karya ilmiah. Tahukah kalian apakah anti migren itu? Anti migren merupakan adalah nyeri kepala yang berdenyut yang kerap kali disertai mual, muntah. Sakit kepala ini paling sering menyerang satu sisi kepala saja. Kadang-kadang berpindah ke sisi sebelahnya, ataupun juga bisa mengenai keduanya. Jadi jenis migren ada dua, yaitu yang pertama sindrom migren. Sindrom migren merupakan jenis tension headache yang dirasakan sesisi saja, tetapi sering kali berganti-ganti dan dapat berganti pada sebelah kanan atau kiri, atau bisa juga mengenai keduanya. Migren klasik. Migren klasik adalah migren yang dimana migren klasik ini mempertegas dan manifestasinya dengan sakit kepala sisi dan adanya gejala neurologi. Gejala-gejala migren, gejala awal yaitu 1 atau 2 hari sebelum migren, penderita biasanya mengalami gejala awal seperti lemah, gangguan berlebihan, sangat menginginkan satu jenis makanan, misalnya makan coklat itu, atau gampang tersinggung dan gelisah. Kemudian yang terakhir ada gangguan jenis aura. Aura hanya didapati pada migren klasik. Aura dapat berbentuk gangguan penglihatan seperti melihat garis yang bergelombang, cahaya terang, bintik gelap, atau tidak dapat melihat apapun dengan jelas. Gejala aura yang lain yaitu rasa geli atau rasa kesemutan di tangan penderita. Jadi seperti pembuluh darah yang sedang tersumbat. Penderita dapat mengalami hanya satu gejala saja atau beberapa macam gejala, tetapi gejala ini tidak dapat timbul bersamaan, melainkan bergantian antara satu sisi dengan sisi yang lain. Pemicu migren. Migren dapat dicetuskan oleh makanan, stres, dan perubahan aktivitas rutin harian, walaupun tidak jelas bagaimana dan mengapa hal tersebut dapat menyebabkan migren. Pencetus migren antara lain ada 7 pencetus migren, yaitu konsumsi makanan tertentu seperti coklat, MSG, dan kopi. Apakah kalian tahu MSG itu apa? Ya, MSG itu bisa juga sejenis seperti micin atau pemanis makanan. Yang kedua, tidur berlebihan atau kurang tidur. Yang ketiga, tidak makan atau pola makan yang tidak teratur. Yang keempat, perubahan cuaca atau tekanan udara. Apabila kita mengalami perubahan cuaca atau tekanan udara, pasti tubuh kita juga memerlukan reaksi untuk penyetaraan dengan suhu lingkungan atau dengan lingkungan. Stres atau tekanan emosi. Keenam, bau yang sangat menyengat atau asap rokok. Dan yang terakhir, sinar yang sangat terang atau pantulan sinar matahari. Selanjutnya, cara mencegah migren. Ada beberapa cara mencegah migren, yaitu yang pertama, antiinflamasi non-steroid atau NSAID, misalnya aspirin, ibuprofen, yang merupakan obat ini pertama untuk mengurangi gejala migren. Yang kedua, triptan, agonis reseptor atau serotonin. Obat ini diberikan untuk menghentikan serangan migren akut secara cepat. Triptan juga digunakan untuk mencegah migren haid. Yang ketiga, ergotamin, misalnya Cavigot. Obat ini tidak seefektivitas triptan dalam mengobati migren. Midrin merupakan obat yang terdiri dari isometaptana, acetaminophen, dan dichlorobenzone. Kalau di Indonesia dijumpai kombinasi antara acetaminophen dan pada paracetamol dan profenazone. Jadinya mencegah serangan migren. Ada beberapa cara untuk mencegah serangan migren, yaitu dengan cara beta blocker, misalnya dengan mengonsumsi prepanolol atau
Yang kedua, penghambatan kanal kalsium yang mengurangi jumlah penyempitan pembunuh kontriksi pada darah. Yang ketiga, antidepresan, misalnya antriptilin, antidepresan triksilik yang terbukti efektif untuk mencegah timbulnya migrain. Dan yang keempat, antikonvulsan. Orang yang berisiko terkena migrain itu ada 4. Yang pertama, mempunyai keluarga yang punya dengan keturunan migrain atau juga menderita migrain. Dan yang kedua, wanita 3 kali lebih sering dibanding pria, karena kadar hormon pada wanita lebih tinggi daripada pria, terutama hormon estrogen. Yang ketiga, remaja atau dewasa muda. Pada masa-masa ini kita juga sering dihadapkan oleh masalah-masalah dan kita kurang mengontrol, juga dapat meningkatkan hormon yang menyebabkan kita migrain. Dan yang terakhir, yaitu penderita depresi, gangguan cemas, dan asma atau epilepsi. Baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 4. Apabila dari kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.